Sahabat YKB, puji syukur kotong bisa jumpa lagi dalam acara Mari Kesegar Hati di channel YouTube YKB GKI TV. Kotong perenungan saat ini diambil dari buku Renungan Wasiat yang dia pun judul Rancangan Tuhan Membuahkan Kebaikan, berdasarkan Mika pasal 4 ayat 8 hingga ayat 13. Ayat renungan ada di ayat 12. Tetapi dong tu son tahu rancangan Tuhan, dong ju son mengerti keputusannya, bahwa ia akan kas kumpul sandong seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Saudara-saudara, pasti banyak orang yang sutawang tentang Rosa Parks, seorang perempuan yang melawan aturan yang diskriminatif terhadap dong yang berkulit hitam di Alabama. Karena dia pun cerita tuh begini. Waktu Rosa Parks naik bis pulang kerja, dia duduk di bagian kursi depan. Mana su capek lai. As itu waktu orang kulit putih naik di bis, dia tetap duduk sah. Dia sonde pindah pi duduk tempat duduk di belakang kok. Kasih itu tempat duduk di orang kulit putih. Nah, teh sopir lihat, ini sopir marah kok suruh dia pindah di kursi belakang, supaya orang kulit putih bisa duduk di muka. Pasti begitu lama dong su rasa terhina. Yang kulit hitam lain iko itu sopir pun parenta. Kok pindah di belakang, mah dia sondeo. Ini sopir main TE dia terus, kok pindah di belakang. Tapi dia juga tuh pihak, son mau. Dalam hati dia merenung dari dulu, terlalu lama. Waktu dia masih kicik-kicik, kok kenapa harus ada aturan yang kas beda-beda begitu? Padahal semua orang ciptaan Tuhan sama disayang oleh Tuhan. Waktu dia masih kicik, fasilitas sekolah untuk anak-anak kulit hitam terlalu kasihan. Kadang-kadang jalan kaki, duduk di lantai. Beda dengan anak-anak kulit putih. Kasihan wang. Unson adil lain. Jadi biar ada aturan yang kulit putih, yang kulit hitam harus duduk di belakang, dia duduk terus. Akhirnya ini sopir doo, son ontong sadia, jadi pilapor di polisi. Akhirnya apa? Rosa Parks masuk penjara. Nah, saudara-saudara, tapi tahu apa? Banyak yang mengamuk. Dong terlalu sakit hati dan merasa tertindas, son adil. Jadi dong bikin gerakan kok boykot bis-bis dong. Semua orang yang kulit hitam semua naik bis. Dong hanya jalan kaki, ada yang naik taksi. Jadi akhirnya banyak perusahaan yang bangkrut. Dan akhirnya itu aturan ditinjau kembali dan dicabut. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel juga pernah hidup dalam praktek-praktek ketidakadilan. Apalagi pada saat dong masih jaya, kaum lemah, para budak, son dapat apa yang dong pun hak. Mika bernubuat tentang kehancuran kalau bangsa Israel sonde bertobat. Tapi Mika Julia bahwa dongju akan dikembalikan oleh Tuhan ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara,
Tuhan tuh mengasihi semua orang, sonkas beda-beda. Tapi manusia tuh selalu tinggi hati dan anggap orang lain lebih rendah dan son pantas dapat hak yang sama. Banyak kebiasaan yang kotong kembangkan atau aturan yang mendiskriminasikan orang lain, termasuk perempuan. Tapi kotong son sadar kebiasaan yang kotong kembangkan tuh bisa membuat orang lain rasa terhina. Kasihan. Tapi yang jelas, jeritan hati orang yang tertindas Allah son pernah kas tinggal. Jadi semua rancangan, semua usaha untuk memanusiakan manusia ada dalam rancangan Tuhan. Oleh karena itu, kotong jangan takut untuk berbuat baik. Oleh karena rancangan Tuhan bisa membuahkan kebaikan. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan berbagi dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.